Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa kayak buntu gitu dalam situasi panas? Situasi panas ya? Iya, mungkin pas negosiasi alot, atau pas lagi ada tekanan besar gitu kan, harus tampil di depan umum, atau sekedar momen penuh stres sampai rasanya aduh, sulit banget mikir jernih. Sering itu, rasanya kayak kita terlalu nempel sama masalahnya ya, nggak bisa lihat dari luar. Nah, itu dia. Makanya hari ini kita mau kupas satu alat mental yang menurut saya sih ampuh banget buat kita bisa dapat kendali lagi, bisa jernih lagi pikirannya. Kemampuan buat ngambil jarak secara mental. Oh, menarik. William Ury, dia kan pakar negosiasi ya. Nah, dia nyebutnya ini pergi ke balkon. Semacam tempat mental yang tenang, gitu buat kita bisa dapat perspektif yang lebih luas. Kebayangin diri kita tuh ada di tempat lain. Mengamati dari luar gitu ya? Betul, mengamati situasi dari luar. Dan ternyata cara ini bisa secara dramatis loh, ningkatin performa kita, cara kita ambil keputusan, bahkan ya cara kita nerima umpan balik atau feedback. Oke. Jadi kita bakal gali konsepnya nih. Iya, kita gali konsep ini, lihat contoh-contoh nyatanya, dan tentu aja gimana cara praktisnya Anda bisa coba terapkan. Siap mulai eksplorasinya? Siap, oke. Mari kita bedah dulu nih konsep berada di balkon ini. Misalnya Anda lagi negosiasi, alot banget situasinya. William Ury kan tadi bilang, ambil jeda mental sejenak. Coba bayangin Anda naik ke balkon, terus lihat deh proses negosiasi itu dari atas. Apa sih intinya? Intinya itu, gimana ya, melepaskan diri kita dari keterikatan emosi sesaat, sama posisi kita pas itu. Kadang kan kita ngotot ya. Iya banget, pokoknya harus menang gitu kan. Nah, dari balkon metaforis ini, kita bisa lihat gambaran keseluruhan dengan lebih tenang. Fokusnya jadi geser, dari sekedar mempertahankan posisi pokoknya saya harus dapat ini, jadi memahami kepentingan mendasar kedua pihak. Oh, jadi apa sih yang sebenarnya kita butuhin di sini gitu ya? Betul, apa interestnya? Ini langkah krusial buat keluar dari perspektif saya di sini saat ini yang sering banget ngejebak kita dalam reaksi impulsif. Nah, ngomongin soal ini, ada cerita menarik nih dari psikolog olahraga Jeremy Snape. Dia kan pemain kriket ya. Iya betul? Dia pernah cerita, pernah gagal total pas tanding di depan, 120.000 penonton. Gila nggak tuh tekanannya? Waduh, kebayang sih tekanannya, pasti berat banget. Nah, pengalaman pahit itu justru mendorong dia cari cara buat ngatasin tekanan. Solusinya unik banget. Dia nyiptain persona balcony boy. Hahaha, balcony boy. Iya, Snape ini melatih dirinya, jadi di sela-sela lemparan bola gitu ya, dia secara mental pindah ke balkon stadion. Pindah beneran. Ya enggak lah secara mental. Dia ngebayangin ngelihat permainannya sendiri dari atas. Dari situ, dia bisa ngamatin dirinya main dengan lebih objektif. Jadi dia kayak nonton dirinya sendiri gitu. Kurang lebih, ini ngebantu dia fokus ke tugas utamanya, mukul bola berikutnya, dan jadi bisa lebih cuek sama gangguan luar. Kayak suara penonton atau rasa takut, gimana kalau gagal nih? Dia jadi bisa ngabaikan pikiran-pikiran negatif soal citra dirinya ya. Betul, dia bahkan sampai ngembangin rutinitas khusus loh sebelum mukul buat mancing kondisi mental balcony boy ini. Wah, keren. Jadi ini kayak jadi pengamat yang tenang, tapi sekaligus tetap jadi pemain di lapangan ya. Menarik banget gimana pemisahan mental ini bisa bantu dia perform lebih baik di bawah tekanan. Persis, dan ini tips praktis pertama nih buat Anda coba. Sebut aja menjadi balcony person ya. Oke, gimana caranya? Sebelum masuk situasi tegang atau pas ada jeda sedikit, coba deh ambil napas dalam dulu. Terus, bayangin Anda melangkah ke balkon mental Anda. Amati diri Anda dari sana. Coba alihin fokus dari khawatir soal penilaian orang ke tugas spesifik yang ada di depan Anda. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang? Sip. Bisa dicoba tuh. Nah, selain balkon tadi ada metafora lain yang menarik juga. Jadi, lalat di dinding. Hahaha, iya kedengerannya agak aneh ya. Agak aneh, tapi katanya ini berguna banget, terutama pas kita lagi ingat-ingat pengalaman negatif. Ada studinya juga kan soal ini. Ada, betul. Studi oleh Özlem Ayduk dan Ethan Kross. Mereka nguji ini langsung, jadi partisipan diminta ingat kejadian yang bikin mereka marah banget. Oke, terus? Dibagi dua kelompok. Kelompok pertama diminta hidupin lagi pengalaman itu, seolah-olah terjadi lagi sekarang, rasain lagi semua emosinya. Itu perspektif imersif namanya. Kayak nonton ulang film sedih gitu ya.
ke bawah lagi. Nah iya, sementara kelompok kedua diminta ambil beberapa langkah mundur secara mental. Ngamatin kejadian itu dari jauh, seolah-olah mereka itu lalat di dinding, yang lagi ngeliat diri mereka yang jauh ngalamin kejadian itu. Jadi ngamatin aja, nggak ikut ngerasain lagi. Hasilnya gimana? Emang ngaruh ya? Cuma bayangin jadi lalat? Nah, ini bagian menariknya. Hasilnya lumayan signifikan. Kelompok lalat di dinding ini ngelaporin tingkat emosi negatif yang jauh lebih rendah. Oh ya? Iya, mereka aja kayak cenderung nggak kejebak ruminasi. Tahu kan, muter-muter pikiran negatif terus di kepala soal kejadian itu? Oh iya. Mikirin itu terus nggak bisa berhenti. Nah, itu berkurang. Dan yang paling mengejutkan, ada dampak fisiknya juga. Tekanan darah mereka secara fisik lebih rendah dibanding kelompok yang imersif tadi. Wah, serius? Sampai ke fisik gitu ya efeknya? Keren banget. Iya, ini nunjukin sesuatu yang penting. Ngamatin dari jauh itu bukan cuma nenangin, tapi bantu kita menilai kembali atau reappraise kejadian itu secara lebih objektif. Bukan sekedar menghidupkan kembali atau relief lengkap dengan semua beban emosinya. Luar biasa ya. Teknik mental doang bisa ngaruh ke fisik kayak gitu. Ini berlaku juga buat perilaku nggak sih? Misalnya pas kita lagi emosi gitu, diprovokasi orang. Bisa. Ada studi lain oleh Mishkovsky, Cross, dan Bushman yang nunjukin itu. Jadi mereka sengaja bikin partisipan sebel, diprovokasi gitu. Terus dikasih kesempatan buat balas dendam. Semacam itu. Dikasih kesempatan buat ngukum orang lain pakai suara bising lewat headphone. Nah, partisipan yang diminta ambil perspektif lalat di dinding pas lagi ngerasa diprovokasi, itu ternyata nunjukin tingkat agresi yang lebih rendah. Maksudnya? Mereka milih volume suara bising yang lebih pelan dibanding kelompok kontrol. Jadi, perspektif jarak jauh ini bisa ngeredam respon agresif kita. Wah, jadi ngelihat diri dari jauh, pas ingat masa lalu, atau bahkan pas lagi emosi itu bisa nenangin fisik, terus ngurangin kecenderungan agresif juga ya. Ini alat bantu yang berguna banget buat ngelola emosi sama potensi konflik. Banget. Walaupun saya bisa bayangin sih pasti susah ngelatuinnya pas lagi marah-marahnya, tapi hasilnya kayaknya sepadan banget ya. Tepat. Nah, ini jadi tips praktis 2. Jadilah lalat di dinding. Oke. Gimana tuh? Kalau Anda ngerasa nih, kok kepikiran terus ya pengalaman negatif, nggak bisa lepas gitu, coba deh teknik ini. Mundur secara mental, amatin kejadian itu seolah-olah nimpa diri Anda yang jauh. Jadi kayak nonton orang lain gitu? Ya, coba pahami emosi yang dirasain diri Anda yang jauh itu dari sudut pandang pengamat yang netral. Ini ngebantu kita memproses emosi tanpa larut di dalamnya. Jadi harapannya bisa lebih mudah melangkah maju. Oke. Menarik nih. Ternyata perspektif jarak jauh ini nggak cuma buat situasi ekstrim atau kenangan buruk ya. Bisa juga buat mahamin perilaku kita sehari-hari. Justru itu. Ada contoh bagus kan dari executive coach Jen Pierce sama kliennya, dokter jantung namanya Dr. Carson. Betul, ceritanya Dr. Carson ini ngerasa stres banget, kewalahan, terus awalnya nyalahin faktor luar, stafnya lah, sistem rumah sakitnya lah, macam-macam. Biasa ya, nyalahin orang lain dulu. Iya. Nah, si Coach Pierce ini nggak langsung kasih solusi, tapi dia bantu Dr. Carson ngelakuin observasi perilaku spesifik dirinya sendiri. Observasi gimana tuh? Pertanyaannya detail banget, fokus ke tindakan nyata. Kayak, dok, pas lagi ngobrol sama pasien, tangannya megang knop pintu nggak? Dok, natap mata pasiennya nggak pas ngomong? Gimana cara dokter nyapa staf? Hal-hal kecil gitu. Pertanyaan yang kayaknya sepele banget ya. Emang ngaruh apa sih megang knop pintu? Justru dari detail-detail kayak gitu, kesadarannya muncul. Observasi ini bikin Dr. Carson sadar kalau perilakunya sendiri, kayak kelihatan buru-buru pengen keluar ruangan pas ngobrol sama pasien, dengan megang knop pintu itu tadi, itu secara nggak sadar nambah stresnya dia. Oh, jadi pasien atau staf ngerasa dia nggak fokus gitu ya? Bisa jadi, dan itu ngaruh ke hubungannya sama pasien dan staf. Nah, setelah sadar, dia ubah perilaku-perilaku kecil itu. Misalnya, duduk dulu hadap pasien, nyapa staf pakai nama. Hasilnya, Gimana hasilnya? Dr. Carson ngerasa lebih baik. Ulasan pasiennya membaik, bahkan tingkat turnover stafnya menurun. Wow, cuma dari ngubah perilaku kecil hasil observasi diri. Iya, intinya ngamatin perilaku spesifik kita dari luar tanpa ngejudge ya, seolah kita orang ketiga, itu bisa ngebuka akar masalah yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Fokusnya ke apa yang kita lakuin, bukan kenapa kita lakuin, atau ngehakimi diri sendiri. Oke, ini jadi tips ketiga nih. Yap, tips praktis 3. Amati perilaku nama Anda.
Coba deh tanya pertanyaan observasional ke diri sendiri dari sudut pandang orang ketiga. Misalnya, Kayak, kapan nama Anda mulai kerja hari ini? Gimana nama Anda berinteraksi pas rapat tadi? Fokusnya deskripsi perilaku aja, jangan dievaluasi dulu. oke. Teknik ini jadi ngingetin saya sama atlet deh. Mereka kan selalu nonton rekaman pertandingan mereka buat analisis. Persis, wasit NFL juga gitu kan, langsung review rekaman setelah pertandingan. Bahkan dokter bedah sekelas Atul Gawande aja nyewa mentor buat ngamatin dia pas lagi operasi. Iya juga ya. Tujuannya sama berarti. Sama persis, dapetin gambaran objektif soal performa. Soalnya, ingatan kita itu, wah subjektif banget dan sering bias, kita cenderung ngelebih-lebihin kontribusi positif kita. Oh, kayak studi soal tugas rumah tangga itu ya? Nah, itu contoh klasik. Suami istri ditanya berapa persen kontribusi mereka buat urusan rumah. Kalau dijumlah, totalnya sering jauh di atas 100%. Haha, iya. Padahal kan nggak mungkin. Bukan karena bohong, tapi karena kita lebih gampang ingat apa yang kita kerjain. Itu fenomena availability heuristic. Bias mental di mana kita nilai sesuatu berdasarkan seberapa gampang contohnya muncul di kepala kita. Makanya rekaman, catatan, atau observasi dari luar, termasuk diri kita sendiri yang ambil jarak, itu ngasih data yang lebih objektif. Jadi kayak Itzhak Perlman ya, pemain biola legendaris itu, dia ngandelin istrinya sebagai telinga ekstra. Betul, dia ngaku kalau sensasi fisik pas main biola itu bisa ganggu penilaian objektif dia soal musik yang dihasilkan. Istrinya ngasih perspektif pendengar yang jernih. Kita bisa jadi pengamat atau pelatih buat diri sendiri juga dong kalau gitu. Tentu bisa. Ini tips praktis 4. Tonton rekaman pertandingan Anda. Maksudnya gimana? Coba ingat-ingat lagi hari Anda atau satu interaksi penting baru-baru ini. Oke. Terus amati kejadian itu seolah-olah Anda ini pelatih yang lagi nonton rekaman. Perilaku spesifik apa yang Anda lihat di diri Anda? Apa yang udah bagus? Apa yang mungkin bisa ditingkatin? Kasih umpan balik yang jujur tapi suportif buat diri sendiri. Nah, ini poin penting nih. Mengamati dari jauh ini beda ya sama jenis pengamatan yang malah bikin kita jadi terlalu fokus sama citra diri. Kayak Josh Waitzkin, pecatur jenius itu. Ah iya, dia pernah cerita itu. Dia ngerasa kayak main catur sambil nonton dirinya sendiri mikir. Jadinya dia malah cemas soal penampilannya, bukan fokus ke langkah catur terbaiknya. Nah, itu dia jebakannya. Itu namanya fokus berlebihan ke diri sendiri atau self-immersion. Tujuan kita ngambil jarak itu kan fokusnya ke tugas, ke situasi. Bukan ke pertanyaan gimana ya penampilan saya atau orang lain mikir apa ya soal saya. Jadi kita jadi pelatih yang objektif nganalisis permainan, bukan penonton atau juri yang nilai citra kita. Tepat. Analoginya kayak overview effect yang dialamin astronot pas lihat bumi dari angkasa. Oh iya yang itu ya. Perspektif yang maha luas itu kan bikin masalah pribadi sama konflik di bumi jadi kelihatan kecil banget. Katanya sih, kita bisa sedikit ngerasain ini kalau kita coba zoom out di peta digital sampai kelihatan seluruh benua. Oh, jadi perspektif luas ini bantu ngurangin ego ya? Betul, meminimalkan ego dan kepentingan diri. Kita jadi ngelihat diri kita sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, bukan pusat segalanya. Ini ngebantu kita ngelepasin keterikatan pada hasil-hasil kecil atau kekhawatiran soal citra diri. Oke, nah ada satu lagi nih, manfaat besar dari ngambil jarak mental ini yang mungkin agak mengejutkan buat sebagian orang. Apa tuh? Kita jadi lebih gampang nerima umpan balik, terutama yang ya kritis atau negatif. Ada studi menarik soal ini pakai permainan kartu kan? Ada, betul. Studi oleh Quentin Derkon dan kawan-kawan. Partisipannya main kartu sambil belajar pola tersembunyi gitu. Terus dapat feedback, benar atau salah. Oke, terus? Nah, separuh partisipan dikasih instruksi tambahan. Setelah dapat feedback, coba ambil jarak dari reaksi langsung Anda. Mundur selangkah dari perasaan Anda. Instruksi sederhana aja. Cuma gitu doang instruksinya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya lumayan besar, dan lagi-lagi agak counterintuitif. Kelompok yang diminta ambil jarak ini ternyata belajarnya lebih cepat dari feedback negatif. Pas mereka salah, mereka lebih cepat belajar. Oh ya, kok bisa? Akibatnya, performa mereka secara keseluruhan jadi lebih baik. Kenapa? Karena jarak mental ini ngurangin rasa defensif. Ah, masuk akal. Jadi nggak ngerasa diserang gitu jadi kalau salah? Tepat. Saat kita nggak ngerasa diserang secara pribadi oleh kesalahan atau kritik, kita jadi lebih terbuka buat belajar darinya. Umpan balik itu kan pada dasarnya informasi. Kalau kita bisa lihat dari balkon, kita bisa manfaatin itu sebagai data buat perbaikan, bukan sebagai ancaman buat ego kita.
Ini jadi nyambung sama sarannya Daniel Yudkin sama Tessa West ya. Kalau minta feedback, jangan tanya langsung soal diri kita. Kayak, waktu kerja saya cukup nggak sih? Iya, lebih baik gimana? Lebih baik tanya soal standar ideal. Misalnya, untuk tugas kayak gini, biasanya waktu idealnya berapa lama ya? Ini ngasih jarak buat yang ngasih feedback, jadi dia lebih nyaman ngasih jawaban jujur. Nah, persis. Jarak mental ini memungkinkan kita manfaatin umpan balik sebagai alat belajar yang berharga, bukan sesuatu yang harus ditakutin atau dihindari. Oke deh. Jadi kita udah bahas lumayan banyak nih, cara praktis buat berada di balkon atau ngambil jarak mental ini ya. Bisa kita rangkum cepet gak teknik-teknik utamanya? Boleh. Pertama, menjadi balcony person. Pas lagi stres, coba bayangin Anda naik ke balkon mental, amati situasinya dari atas, fokus ke tugas. Oke. Kedua, jadilah lalat di dinding. Ini buat memproses kenangan negatif, amati dari luar, seolah itu nimpa diri Anda yang jauh. Ingat, ini bantu ngurangin ruminasi dan bahkan respons fisik stres. Ketiga, amati perilaku nama Anda. Ajukan pertanyaan observasional yang spesifik dari sudut pandang orang ketiga. Fokusnya ke apa yang dilakuin, bukan kenapa. Dan keempat, tonton rekaman pertandingan Anda. Maksudnya, review tindakan masa lalu secara objektif kayak pelatih nonton video. Cari peluang perbaikan berdasarkan data, bukan sekedar ingatan yang mungkin bias sama availability heuristik tadi. Sisi lain, itu alat mental yang sangat kuat Nul ya. Ini bukan cuma soal nenangin diri sesaat loh. Lebih dari itu ya? Iya, ini bisa secara fundamental ngubah cara kita ngelihat masalah, cara kita proses informasi, nerima kritik, dan akhirnya ya bikin keputusan yang lebih bijaksana. Kita pindah dari keterikatan emosi di panggung menuju kejernihan perspektif di balkon. Wah, dalam banget ya. Kami harap sih pembahasan ini bisa ngasih Anda inspirasi dan juga alat praktis buat dicoba. Nanti kalau Anda lagi hadapin tantangan berikutnya, entah itu negosiasi, presentasi, atau sekedar momen sulit aja, Coba aja salah satu teknik tadi. ya coba sejenak terapkan salah satu teknik ini. Lihat deh apa bedanya nanti. Nah, sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda bisa melangkah ke balkon mental Anda sekarang juga, terus ngamatin tantangan terbesar yang lagi Anda hadapin saat ini, kira-kira wawasan baru apa ya yang mungkin muncul dari perspektif jarak jauh itu? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa! Sampai jumpa.